Al-khawf, ujiannya takut. Yang kaya takut miskin, yang punya jabatan takut kehilangan jabatan, yang punya suami takut dilarikan pelakor. Macam-macam ujiannya. Wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta. Wal anfus, sakit dan mati. Was samarat, masa paceklik, kering berkepanjangan, hujan tidak turun. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah, dia mampu berkata qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semuanya ini datang dari Allah, Pak Ustaz. Ini mobil Bapak, ini rumah Bapak, ini hotel Bapak, ini harta Bapak. Ini semuanya titipan dari Allah, Pak Ustaz. Saya ini hanya tukang parkir aja. Tukang parkirlah yang paling lulus ujian keimanan. Semewah apapun mobil, dia tidak pernah ada rasa memiliki. Datang mobil Jerman, mobil Korea, mobil Amerika, mobil Jepang, dia tidak pernah ada rasa memiliki. Datang, berlalu, pergi. Jadi manusia-manusia yang tamak, yang rakus dengan amanah ini perlu jadi tukang parkir agak seminggu untuk menyadari bahwa semua itu hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga manusia ini kadang ketika ngomongnya, Masya Allah, kamu kaya ya, ini titipan Allah semua. Ini mobilnya, ini semua titipan Allah. Begitu hilang, nangisnya bengkak matanya. Katanya titipan Allah, kalau titipan kok nangis? Ternyata baru sampai di ujung lidah, di tepi bibir, belum masuk lagi ke dalam hati. Tapi ada jamaah yang lulus. Ketika istrinya meninggal, dia nggak nangis. Terus ditanya, nggak sedih? Ini titipan Allah, Ustaz. Terus nggak sedih? Masih ada titipan beberapa lagi. Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita semua ini, kita pahami ini adalah sebagai amanah. Dulu waktu kami ngundang Ustaz Somad ke musola, mudah sekali ngundangnya. Sekarang memanglah Ustaz Somad ini sombongnya minta ampun. Saya nggak pernah tahu mau diundang ke musola, mau menghadapi siapa. Tanya sama Kiai. Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani. Nggak pernah saya tanya, saya WA. Kiai, nanti kalau saya di Madura kemana aja? Ke pondok mana aja? Ke pesantren mana aja? Apakah diundang bupati, gubernur, wali kota? Nggak pernah. Saya kalau sudah di rumah hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis kosong. Jadi kalau ada yang nanya, Ustadz kabarnya nanti kamu mau ke Pulau Madura ya? Iya. Jadwalnya di mana aja? Nggak tahu. Nanti sampai di Juanda baru saya tahu. Kenapa? Saya tidak mau memikirkan kemana. Saya serahkan semuanya. Habis itu saya datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasamtu billah. La haula wa la quwata illa billah. Ini hari Senin. Saya pulang nanti. Selasa, Rabu, Kamis di rumah. Hari Jumat saya pergi ke Kalimantan Timur. Balikpapan, Samarinda. Inilah kota yang paling kecil di Balikpapan. Kalau kota yang paling jauh, Ujung Pandang. Nah ini semuanya kota-kota ini kita lewati, kita tidak tahu. Kenapa? Karena nanti saya terjerumus, dianggap orang tidak amanah. Ini Ustadz Somad kalau yang ngundang pejabat, yang ngundang orang hebat, yang ngundang raja-raja, sultan-sultan, dia datang. Tapi kalau yang ngundang rakyat jelata, dia nggak datang. Makanya orang nggak bisa komplain sama saya. Kalau ada yang komplain, kenapa undangan kami tidak dipenuhi? Saya nggak tahu. Tanya aja sama Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani. Beliau yang ngatur semuanya. Nah ini semua adalah amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Alif mim nun iman. Alif mim nun amanah. Laki-laki yang bisa menerima amanah itu namanya al-amin. Perempuan yang bisa menerima amanah namanya aminah. Hanya aminah lah yang bisa mewujudkan al-amin. Tapi jangan gara-gara ini nanti pulang bapak ngomong, gara-gara istri saya tidak aminah lah maka anak kita tidak al-amin. Nanti suaminya juga, kalau suami ngomong begitu ke istri, istrinya juga bisa balas. Gara-gara suami kita bukan Abdullah lah maka anak kita bukan al-amin. Kalau suami saya Abdullah, pasti anaknya Al-Amin, orang yang amanah. Kamu kan bukan Abdullah, kamu Abdus Syaitan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua ini semua Abdullah, hamba Allah, bukan hamba jabatan, bukan hamba harta, bukan hamba kekuasaan, bukan hamba popularitas. Al-Amin,
orang yang amanah karena ada iman dalam dirinya. Kalau sudah ada iman, lulus diuji dengan amanah, maka terwujudlah yang ketiga, aman. Iman, amanah, aman. Indonesia aman. Kenapa aman? Karena orangnya amanah. Kenapa orangnya amanah? Karena ada iman. Kalau sudah tidak ada iman, maka tidak lulus diuji amanah, tidak ada keamanan. Suatu ketika datanglah orang Jepang ke Indonesia, ketemu dengan temannya anak Indonesia yang dulu kuliah di Jepang. Sampai di Indonesia, nggak boleh sebut nama kotanya, menjaga kode etik jurnalistik. Sampai di kota ini, masuk supermarket. Sampai di supermarket kan nggak boleh bawa masuk tas. Tasnya tolong letakkan di pintu. Orang Jepang ini nanya, kenapa tas saya? Rupanya di Jepang boleh belanja bawa tas. Jadi nggak dicurigai, di tempat kita kan nggak boleh belanja bawa tas, karena takut nanti nyuri sarden, nyuri botol minyak angin kayu putih, maka nggak boleh. Temannya yang orang Indonesia ini bingung waktu ditanya, kenapa tasnya nggak boleh dibawa? Muncul jawaban spontan, beginilah hebatnya pelayanan Indonesia, khawatir customer nanti repot, berat, maka tasnya diletakkan di sini. Oh, hebat Indonesia, kata orang Jepang. Padahal itu disediakan, takut karena tidak amanah, banyak maling, supermarket kehilangan barang. Jadi orang Jepang yang katanya tidak bertuhan, yang katanya ateis, ternyata amanah. Kita yang tiap hari mengatakan kita ini menyembah Allah, diawasi Allah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, ternyata kita kurang amanah. Jadi ini Indonesia insya Allah akan negeri yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengan syaratnya dua, ada iman, dan imannya itu diuji dengan amanah, kita lulus semuanya. Amanah mata dipakai alhamdulillah untuk melihat yang baik-baik. Amanah telinga dipakai untuk mendengarkan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Amanah kaki semuanya akan ditanya. Innas sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan ditanya di hadapan Allah. Hai Abdul Somad, kemana saja kakimu kau langkahkan? Kaki kulangkahkan ke Pulau Madura. Berapa kali? Setahun sekali ya Allah. Sudah berapa kali datang ke Madura? Sudah 3 kali. 2019, 2022, 2023, 2024. Jangan kemana-mana. Nantikan setahun lagi. Jadwal sudah disusun. Masya Allah, tabarakallah. Ini kerjasama yang luar biasa. Saya menyaksikan sendiri tim Iqbal. Rupanya Iqbal ini setiap kabupaten itu lain seragamnya. Pas ketemu hitam, dan ketemu abu-abu. Saya tanya ini khusus Pamekasan Ustaz, ini khusus Sumeneb. Jadi macam-macam. Apapun bajunya tetap Iqbal mereknya. Ini semua ke depan kalau kita bisa jaga ini, Masya Allah, tabarakallah. Bersama kita di dakwah, bersama kita di Pulau Madura, bersama juga lah kita di surga Jannatul Firdaus. Karena orang masuk surga itu nanti karena kebersamaannya. Kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Tapi pengalaman saya, beberapa kawan berubah menjadi lawan ketika ada jamaah, ketika berteman, ketika bersahabat. Maka suatu ketika datanglah beberapa orang alumni pondok pesantren silaturahim ke rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa datang silaturahim? Insya Allah. Ustaz ada di rumah? Ada. Nah, ini kami alumni pondok nih Ustaz. Saya teman. Jadi kebetulan teman ini punya tanah. Ini juga ada modal sedikit bisnis. Kami mau buat yayasan. Ada ketua, sekretaris, bendahara, pembina, dan pengawas. Apa saran Ustadz? Saya bilang begini. Sekarang berteman baik kan? Iya Ustadz. Kalau kira-kira dengan yayasan ini jadi lebih baik, teruskan. Tapi kalau gara-gara ini lantas jadi bermusuhan,
lebih baik pikir lagi istikharah. Setelah itu mereka nggak datang lagi. Nggak tahu apa jadi atau jadi bubar gara-gara ketemu saya. Ini saya ada tanah nih Ustaz, nanti kami akan buat pondok. Lalu saya bilang, saya nggak pandai menyebutkan ayat hadisnya teori, tapi saya mau cerita langsung aja. Ya, ada seorang kiai, namanya Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi. Itu menikah anaknya dengan orang Riau. Anak perempuan beliau, anak laki-lakinya orang Riau. Ibu itu kenal baik. Dulu kami pengajian selalu ibu datang. Lalu kemudian mewakafkan tanah di pinggir jalan dekat rumah kami. 10 hektar luas. Terus Pak Ustadz, Kiai sholat istikharah, akhirnya berdirilah pondok pesantren Gontor 7. Terus Ustadz, kamu datang ke pondok sana, tidak ada satupun anak, menantu, cucu, keluarga. Kamu nanti kalau mau buat pondok, siapkah pondok itu wakaf? Saya bilang, ini tanahnya Ustadz, siapkah wakaf? Saya istikharah dulu Pak Ustadz. Bagus istikharah begitu. Daripada kita menyimpan api dalam sekam meledak sampai. Jadi saya ketemu dengan Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani. Beliau jelaskan, ini Ustadz Abdul Somad, asetnya sekian-sekian, tanahnya sekian-sekian, semua aset ini adalah wakaf. Jadi kalau kita siap wakaf lillahi ta'ala, kalau kita siap bersaudara karena Allah, teruskanlah. Tapi kalau hanya sekedar bisnis, bisnis is bisnis, hanya sekedar kongko-kongko, hanya sekedar ngopi-ngopi, berarti hanya sebatas itu pula lah persahabatan kita. Ada kalanya enaknya berteman, berkawan, bersahabat itu ketika kita tidak ada hubungan apa-apa memang. Tidak ada hubungan bisnis, tidak ada hubungan pendidikan, hanya sekedar ketemu, say hello, datang. Jadi mudah-mudahan ke depan Iqbal tetap solid, bersaudara, bersahabat, karena ada iman, karena ada amanah, dan disitulah ada rasa aman dalam hati kita. Tidak khawatir kita akan kehilangan harta, kehilangan popularitas, kehilangan nama baik, karena sebab-sebab yang merusak hati kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi waktu saya tausiah ini di depan ini hitam semua, gelap. Sekarang sudah kelihatan, sudah mobil sudah lalu lalang, sudah lewat semua. Artinya waktu sudah selesai. Tausiah Ustaz Somad itu di mana-mana 60 menit. Tapi kalau subuh sampai matahari terbit. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang saya sampaikan ini mudah saja kalau ada yang nanya. Apa yang disampaikan Ustaz Somad di Iqbal Sumeneb tadi? Ada 3. Alif, Mim, Nun. Iman, amanah, aman. Kalau bisa dijelaskan, jelaskan. Kalau sulit untuk mengulangnya, soalnya saya pun kalau diulang lagi nggak ingat juga. Alhamdulillah kita dibantu, ada yang bantu kita. Mana yang membantu? Channel YouTube Ustadz Abdul Somad. Ini kameranya kok banyak? Itu yang jauh YouTube. Kalau ini TikTok. Live. Kita sapa semua yang live. Hai guys. Apa kabar semuanya? Sehat, semangat pagi ini. Masya Allah. Pas nanti datang laporan tim media. Mohon maaf Ustadz, pas Ustadz menyapa tadi semua sudah tutup kamera. Jadi selama kita di Madura itu setiap subuh kita live, jamaah tetap berkesinambungan, bertemu walaupun tidak kelihatan zahirnya, tapi insya Allah yang nonton online jangan bersedih hati, karena ada juga ustadz yang ngomong siapa yang datang pengajian masuk surga, yang nonton pengajian melalui online surganya online juga. Enggak, orang yang ngaji walaupun online maka tetap dapat pahala. Mungkin boleh jadi yang online pahalanya lebih banyak daripada yang offline. Nah, itu untuk membahagiakan yang online. Di akhir majelis yang penuh dengan keberkahan, majelis subuh barakah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah pada umatku pada waktu paginya. Jadi siapa yang paling cepat bangunnya, itulah yang paling banyak dapat berkah. Berkah itu seperti beras yang ditaburkan,
mana ayam yang paling awal bangunnya, itulah yang paling banyak dapat berkahnya. Makanya umat Islam insya Allah umat yang paling berkah, karena dia paling awal bangun paginya. Dan di Pulau Madura, itu saya lihat subuhnya jam 4:15. Di Riau subuh jam 5. Di Riau itu subuhnya Pekanbaru jam 5. Jadi kita udah ngaji, udah selesai, orang Riau belum sholat subuh. Jadi insya Allah kalau begitu teorinya, orang Madura itu lebih dulu masuk surga daripada orang Riau. Karena dia lebih dulu sholat, lebih dulu tahajud, lebih dulu bangun. Dan kalau buat dosa, dia lebih dulu masuk neraka. Insya Allah semuanya baik-baik, insya Allah. Barokah. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Semua yang baik-baik ini adalah datang dari Allah. Yang tidak baik dari kekhilafan saya semua. Yang saudara-saudara kita tidak dapat hadir, semuanya tetap kita doakan. Mudah-mudahan Iqbal tetap istiqomah dalam ukhuwah Islamiyah. Keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak keturunan kita soleh dan solihah. Dan ketika kita nanti menghadap Allah, kita dipertemukan dengan para kiai, dengan sahabat yang sudah, dengan guru-guru kita yang sudah mendahului kita semua. Untuk yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, untuk semua kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk kiai, untuk guru, untuk sahabat, untuk kawan yang sudah mendahului, untuk almarhumah ibu, ayah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Untuk para kiai, guru kita, keluarga kita yang masih hidup, Allahumma tawwil umurahum, panjangkan umurnya, barik lahum fi umurihim, berikan berkah usianya. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata alaina, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan untuk kami semua ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam agama kami, anak cucu kami sampai hari kiamat terjaga dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah, wa barakatan fil wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami, wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami dapat berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah, wa taubatan qablal maut, berikanlah kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, berikanlah kami rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami nanti dihisab di hadapan-Mu ya Allah. La tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li abaina wa li ummahatina wa li azwajina wa li abnaina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa liman ahsana ilaina wa liman hadarana, semua yang hadir di majlis ilmu ini, wa liman syarakana, semua saudara kami yang mengikuti tausiah subuh ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik, jadikan kami bersaudara karena Engkau ya Allah. Jadikan kami bersaudara karena Engkau, bukan karena harta, bukan karena kuasa, bukan karena yang lain ya Allah. Azillana tahta zilli arsyika yauma la zilla illa zilluk, pada saat kami dibangkitkan di padang mahsyar, izinkan kami bernaung di bawah singgasana arasy-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jangan tertib salaman ya, antri ya, jangan ngacin langsung sini dari kiri.
ya. Paham? Salaman, satu ya. Tidak ada sambil ya, nanti ya. Ya, silakan bismillah. Sallallahu langsung disuruh anak-anak itu suruh keluar langsung aja supaya tidak mengganggu jalan. Boleh langsung keluar aja adik-adik semua, langsung keluar aja. Oke guys, sudah selesai guys. Oke, closing. Terima kasih jazakallah khair jaza atas nama Saya kasih 2020. para pemirsa semua, kami ucapkan terima kasih Ustaz Abdul Somad. Abdul Somad, mudah-mudahan insyaallah silaturahmi berlanjut bersama keluarga besar Al-Amin untuk wilayah Sumeneb insyaallah dan untuk wilayah-wilayah lain. Insyaallah kami salam untuk Iqbal Riau. Jangan sampai kalah sama Iqbal Sumeneb. Allahu Akbar. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto di atas. sudah, enggak ada, kita mau cepat.